Wanita baru saja sampai di rumah, langsung melihat putrinya berlutut di luar pintu. Tapi ibu mertuanya dan keluarga paman serta bibi sedang berkumpul di meja makan. Melihat pemandangan ini, wanita itu langsung marah besar, tanpa berkata dua kali, langsung membalik meja kepada Kireman Huajun. Suaminya baru saja ingin membuka mulut untuk memarahinya. Wanita itu langsung menamparnya. Tindakan ini membuat seluruh keluarga terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa menantu desa yang tidak terdaftar ini berani menantang mereka. Ternyata wanita itu dibesarkan di desa. Orang tuanya selalu memukul atau memarahinya. Beruntungnya, ada seorang pria yang pergi ke desa dan tidak mempermalukannya, dan juga membawanya dari desa ke kota untuk tinggal. Namun wanita itu mengikuti suaminya ke kota selama 2 tahun. Setiap hari berjualan untuk menghidupi dirinya sendiri, dan harus melayani seluruh keluarga ini. Keluarga mertuanya justru menganggapnya memalukan. Di luar, mereka bilang dia adalah pembantu rumah tangga di rumah ini. Semua ketidakadilan ini, wanita itu terpaksa menahan semuanya. Tapi hari ini, mereka bahkan menuduh putri mereka mencuri. Mereka juga membiarkan anak yang demam itu berlutut di luar. Sampai saat ini, wanita itu benar-benar sudah gila karena tertekan. Apakah kalian tidak punya hati nurani? Tapi keluarga ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, mereka merasa wanita itu beruntung bisa ikut pria ke kota. Itu adalah keuntungan besar. Kakak laki-laki juga di samping membakar semangat. Dia terus-menerus mendorong adiknya untuk segera menghukum wanita itu. Dia bilang jika hari ini tidak mengurusnya, maka mereka akan menghina leluhur keluarga Laoli. Suami mendengar ucapan kakak laki-laki itu, langsung menekan wanita itu ke lemari dan mulai memukul ibunya. Putri berlari mendekat untuk melerai. Namun, dia ditarik oleh kakak ipar dan dibuang ke samping. Dia kebetulan menabrak sudut meja. Hei, apakah kamu baik-baik saja, ibu? HMPH, kulitnya keras dan dagingnya tebal. Apa salahnya jika terjatuh? Wanita itu dengan marah menatap kakak iparnya. Dia ingin menggendong putrinya dan membawanya ke rumah sakit. Namun, mertuanya menghalanginya. Dia disuruh untuk membersihkan kekacauan di lantai terlebih dahulu. Suaminya juga ikut berteriak. Dia disuruh untuk segera membereskan. Jika tidak, jangan harap bisa mendapatkan akta nikah seumur hidup. Putrinya juga jangan berharap bisa sekolah di kota. Wanita itu benar-benar terkejut. Lagi pula, ini adalah putrinya sendiri. Dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika begitu, dia tidak akan melayani keluarga yang hancur ini. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Baru saja keluar dari gang, dia bertemu dengan Jenderal Zhao, seorang pahlawan perang. Qin Jiangnan, apakah kamu mau menikah denganku? Ternyata, tidak lama yang lalu, wanita itu dalam perjalanan pulang setelah menutup dagangannya, kebetulan bertemu dengan Jenderal Zhao yang terluka saat bertugas, yang mengalami cacat dan belum menikah. Melihat Jenderal Zhao yang kesulitan bergerak, wanita itu segera maju dan memegangnya. Saya bantu kamu. Hanya dengan tatapan itu, Ketua Zhao merasa tertarik pada wanita itu. Sampai wanita itu pergi, dia masih tertegun di tempatnya, belum bisa berpikir jernih. Keesokan harinya, dia mencari tahu tentang keadaan wanita itu. Dia mengetahui bahwa wanita itu di rumah mertuanya tidak memiliki nama atau status. Ibu dan anak itu bahkan setiap hari dibuli. Anak perempuan itu tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki akta kelahiran. Setelah memahami dengan jelas, Ketua Zhao memutuskan untuk memberikan mereka berdua sebuah rumah. Wanita itu sangat bingung dengan kondisi dirinya yang begitu buruk, dan juga membawa seorang anak. Mengapa Ketua Zhao mau menikahinya? Ternyata, kakak ipar Ketua Zhao meninggal dalam kecelakaan saat pergi ke desa, meninggalkan seorang keponakan yang tidak ada yang merawat. Ibu saya juga sudah tua. Dia sendiri juga cacat pada kedua kakinya. Ada banyak hal yang tidak nyaman dalam hidupnya. Jadi dia membutuhkan seorang wanita yang bisa merawat rumah. Setelah mengatakannya, Ketua Zhao bahkan mengeluarkan semua tabungannya sebagai mahar. Melihat pria yang tulus di depan mata, memikirkan kembali tentang keadaan saya yang sekarang tidak memiliki rumah, wanita itu tidak ragu dan langsung menyetujuinya. Dengan begitu, mereka berdua mendapatkan akta pernikahan. Putri akhirnya bisa bersekolah, dan itu adalah sekolah terbaik di kota. Sejak saat itu, keluarga wanita itu menjalani kehidupan yang bahagia. Kedua anak itu sangat akrab satu sama lain. Wanita itu merawat Zhao Tuanzang dengan sangat teliti. Ibu Zhao Tuanzang melihat itu dan merasa sangat senang. Dalam hati, dia juga diam-diam berpikir tentang gadis yang begitu baik ini. Seandainya dia masih lajang sebelumnya, itu akan lebih sempurna. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Wanita itu membantu Zhao Tuanzang untuk mencuci muka. Ini bisa membuat Zhao Tuanzang yang belum pernah sedekat ini dengan wanita begitu tegang hingga tidak berani bernapas.
Sampai wanita itu pergi, dia baru berani menghela napas. Keesokan paginya, Zhao Tuanzang membawa wanita dan putrinya pergi ke kantor kepala sekolah. Dia juga memperkenalkan kepada kepala sekolah bahwa ini adalah putrinya. Ingin mengatur ini. Saat itu wanita teringat pada pria brengsek 3 tahun yang lalu. Di depan orang lain, dia bahkan tidak berani mengakuinya. Tak disangka, Ketua Zhao ternyata begitu murah hati mengakui mereka. Dan karena Ketua Zhao adalah pahlawan negara, sekolah juga sangat memperhatikan anaknya. Sudah diatur sejak lama. Kepala sekolah bahkan mengatakan akan membawa wanita itu ke kelas untuk melihat. Wanita itu merasa sedikit malu, membiarkan suaminya berbicara dengan kepala sekolah di sini. Dia sendiri yang membawa putrinya turun. Bahkan wali kelas pun datang sendiri untuk menjemput putrinya. Namun pada saat itu, mereka bertemu dengan keluarga pria brengsek itu. Qin Jiangnan, kamu sudah beberapa hari tidak pulang. Aku bahkan mengira kamu sudah mati di luar sana. Wanita itu tidak ingin menghiraukan mereka. Dia berbalik dan ingin membawa putrinya ke kelas. Akhirnya, kakak ipar lagi-lagi berteriak di sana, mengatakan wanita itu gila. Berani-beraninya masuk ke sekolah dasar yang penting. Ini membuat pria brengsek merasa sangat malu. Dia bahkan tidak tahu bahwa wanita itu sudah menikah lagi. Kemudian mengancam wanita jika dia tidak patuh. Jangan berharap anak perempuannya bisa bersekolah di sini. Wanita itu melepaskan diri dari pria brengsek. Dia mengatakan bahwa mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Baru saja ingin pergi, dia ditahan oleh kakak ipar. Dia juga melapor kepada guru, mengatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki akta penduduk. Mereka masuk secara diam-diam. Guru itu langsung bingung. Segera pergi mencari kepala sekolah. Kakak ipar takut wanita itu akan membahayakan mereka. Mendesak pria brengsek itu untuk segera membawa mereka berdua pulang. Tidak peduli bagaimana wanita itu menjelaskan. Anak perempuannya sekarang bukan lagi anaknya. Dan dia mendapatkan perlakuan khusus. Masuk ke sekolah dasar unggulan secara resmi. Begitu kakak ipar mendengar tentang perlakuan khusus, dia langsung teringat. Takutnya itu harus anak dari pahlawan kelas 1. Mendapatkan perlakuan khusus. Wah, anak perempuanmu anak dari komandan mana? Atau anak dari keluarga pahlawan kelas 1? Ya, aku. Wanita yang tidak tahu malu. Seandainya bukan karena Yu Cheng dari keluarga kami yang menjebakmu tahun lalu. Hanya dengan wanita sepertimu. Kamu datang ke kota dan bahkan pria tua berusia 80 tahun pun tidak menganggapmu. Kamu masih seorang pemimpin. Bahkan, aku sekarang ingin menamparmu, pemimpin. Keluarga ini sama sekali tidak percaya pada kata-kata wanita. Kemudian mereka akan memaksa untuk membawa ibu dan anak itu pergi. Pada saat ini, guru sudah menemukan kepala sekolah dan menjelaskan situasinya. Begitu mendengar, Komandan Zhao sangat panik. Di sini, anak dari kakak ipar masih berteriak di depan teman-teman sekelas, mengatakan bahwa putri wanita itu adalah pencuri. Kakak ipar bahkan langsung menutup mulut gadis kecil itu, membuatnya tidak bisa bernapas. Teman-teman sekelas mendengar itu mulai menertawakan gadis kecil. Melihat putrinya hampir mati tercekik, wanita itu dengan panik berteriak nama Komandan Zhao. Tolong, tolong, datanglah untuk menyelamatkanku, bantu aku. Sementara itu, Komandan Zhao bahkan tidak melirik sedikit pun pada gadis kecil sepertimu, apalagi membantumu. Wei Wen, minggir Wei Wen, berhenti. Lepaskan keluargaku. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top 10. Like I bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn, and you find out your why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star
star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust 'em. If the money hot and tell 'em I'ma bust in. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. An overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this, I feel so torn and shit, I can't ignore it, yeah. I wanna punch till my knuckles are bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated. Go ahead, think that my kindness is weakness. I'll use that naiveness,